أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفينا ذرينا قرة أعيننا مصطفى مولانا محمد وعلى آله الأنبياء المرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتب علينا ولوالدينا جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم افتح قلوبنا العارفين وعلمنا علوم الأنبياء المرسلين واجعلنا من العلماء العاملين واكرمنا بكرامة الأولياء العارفين وانفعنا بما علمتنا إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين. قال المحدث رحمه الله تعالى ونفعنا بها بعلومه في الدارين آمين. Babul abwabi wal ghalaqi lil ka'bati wal masajidi. Qala Abu Abdullah wa qala li Abdullah ibn Muhammad haddatsana Sufyanu an ibni Jurayj qala li ibnu Abi Malika Abdul Malik law ra'aiti masajida ibni Abbasin wa abwabaha. Haddatsana Abu Nu'man wa Qutaibah qala haddatsana Hammad an Ayyuba an Nafi'in an ibni Umar anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadima Makkah fada'a Uthman ibn Talhata fafatahal baba fadakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Bilal wa Usama ibn Zaid wa Utsman ibn Talhah thumma aghlaqal baba palabitha fihi sa'atan thumma kharaju. Qala ibnu Umar fabadartu fasa'altu Bilalan faqala salla fihi faqultu fi ayyi qala bainal ustuwanataini qala ibnu Umar fadhahaba alayya an as'alahu kam salla. Babul abwabi, ini satu bab pada membicarakan masalah pintu-pintu. Wal ghalaqi lil ka'bati, dan ditutup pintu Ka'bah. Wal masajidi, dan pintu-pintu masjid. Ini tentang kisah. Qala Abu Abdullah bin Muhammad, daripada Muhammad. Haddatsana Sufyanu, telah bercerita kepada kami oleh Sufyan an Ibni Jurayj, daripada Ibnu Jurayj. Qala li Ibnu Abi Malikata, telah berkata bagi oleh Ibnu Abi Malikah, ya Abdul Malik, hai Abdul Malik, la ra'aita masajida Ibni Abbasin, kalau kau melihat masjid-masjid Abdullah bin Abbas, wa abwaba, dan pintu-pintunya. Haddatsana Abu Nu'man, telah bercerita pada kami Abu Nu'man. Wa Qutaibah, dan Qutaibah. Qala, keduanya berkata, Abu Nu'man dan Qutaibah berkata, haddatsana Hammadu, telah bercerita kepada kami oleh Hammad an Ayyub, daripada Ayyub, an Nafi' daripada Nafi', an Ibni Umar, daripada Abdullah bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qadima Makkah, dia telah datang ke negeri Mekah. Pada Utsman bin Talhah, maka dia pun memanggil Utsman bin Talhah. Dia memanggil akan Utsman bin Talhah. Fafatahal baba, maka dia membukakan pintu Ka'bah.
pada khalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka masuklah Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Bilal dan Bilal, wa Usamah bin Zaid dan Usamah bin Zaid, Utsman bin Talhah dan Utsman bin Talhah. Thumma aghlaqal baba, kemudian dia pun menutup akan pintu Ka'bah itu. Dia tutup pintu Ka'bah. Pala bisa fihi sa'atan. Lalu dia tinggal di dalam Ka'bah itu beberapa waktu. Satu saat. Thumma kharaju, lalu mereka itu keluar. Keluar mereka itu. Qala Ibnu Umar, lalu berkata Ibnu Umar, fabadartu, maka saya pun bersegera. Faza'altu Bilal, saya bertanya kepada Bilal. Faqala, lalu Bilal menjawab, shallafi, Rasulullah sholat di dalamnya, di dalam Ka'bah. Faqultu, maka saya katakan, fi ayyi, di mana dia? Di mana dia sholatnya? Qala bainal ustuwanataini, yaitu di antara dua tiang, di antara dua kolom. Qala Ibnu Umar, berkata Ibnu Umar, fazahaba alayya, maka dia aliyun ini, fazahaba alayya, maka dia pun berjalan atas saya, an as'alahu, kemudian saya tanya dia, kam sholat, berapa rakaat dia sholat? Berapa rakaat dia sholat? Memang di dalam kitab Manasikul Hajj, karangan daripada Ibnu Hajar Al-Haytami, kejelasan tentang masalah sholat di dalam Ka'bah. Jadi bimbi andang te li rawang nanu ya kanggu, ya jadi kiblat. Cuma lamun andang dari menurut keterangan bahwa Ka'bah ni andangnya timu. Jadi lawangnya timu tahu nih. Jarak antara lawang timpal Hajar Aswad lah ya, jadi multazam. Apabila tetamati Pak Ka'bah, maka tempat lawang Ka'bah, maka andangin lawang Ka'bah dengan dalam. Ya jadi kiblat. Jadi bimbi andang tibau lah mulai dalam. Mara antan tu sili dua, bimbi lengan tibau kan. Di lengan tibau. Maka lamun terbuka lawang Ka'bah, anti itu tembus misalnya tu le lawang Ka'bah siwang no ya andangin teh. Lamun semai dalam maksudnya. Maka dia terparani ngandang kiblat. Berarti dia sah sembahyang karena dia mustaqbilal kiblat. Jadi harus dikerempetan. Harus kerempetan setui. Jadi setui atau setengah. Setui itu boleh jadi kalau setui itu dua lawang. Dua gedeng lah. Setui. Maka harus dia tandangi si setui itu. Ndak keandangin si tembus sampai luah. Marak sebelum lamun pandangin tembusnya sampai luah, berarti itu sembahyang dia menghadap kiblat. Berbeda lamun telik luah. Kan lamun telik luah, dah kena kebukaan lawan Ka'bah. Andi tak andangin ya, tetap itu ngandangin tembok si dengan barat. Anulah salat le dalam Ka'bah. Memang untuk temati pada dalam Ka'bah ni dia sembarangan dengan tamu-tamu negara, presiden-presiden, hampir presiden Indonesia selapuknya temati Ka'bah doang. Nah walau alam Megawati temati dia lain. Jadi tamu-tamu negara si penting, ya jadi hadiahnya paling beli hadiah untuk terjak temati pak dalam Ka'bah. Nah, lalu waktu Rasulullah SAW datang tiba negeri Mekah, cuma dia nak terangan apakah waktu nak melaksanakan haji, tahun melaksanakan haji tahun 10 Hijrah, ataukah waktu penaklukan negeri Mekah tahun balu Hijriah. Besar kemungkinan adalah tahun kebalu Hijriah.
di waktu penaklukan negeri Mekah. Cuma si membuat heran para sahabat kok si tejak tema si Rasulullah Sayyidina Bilal, Utsman bin Talhah, kemudian Zaid bin Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ini kan anak daripada Zaid bin Harithah. Anak Zaid bin Harithah, membantu Rasulullah. Si perdeka ni, si periang nalai kanca Zainab pisah Rasulullah SAW untuk kepentingan hukum tabani. Jadi kan lamun lai bangsa Arab lamunara karena tak angkat baik nina maupun mama, maka anak angkat no jadi mara anak nasab. Ama angkat ina angkat mara ina ama nasab. Berarti anak angkat dia nak kanggo merari kenca ina angkatna ataupun anak ama angkatna lamun pada dia bilang nama. Zaid bin Harithah masih jadi pembantu Rasulullah SAW, anak angkat Rasulullah SAW. Sementara Zainab pisah Rasulullah sendiri, Zainab binti Jahsin ni. Sehingga dua orang Zainab dengan Rasulullah. Zainab binti Jahsin sangat lalu sina melet merarik kanca Rasulullah SAW. Bina bajang ingas keturunan Abdul Muttalib pisah daripada Rasulullah SAW sendiri. Tiba-tiba tetikalah si Rasulullah kanca Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah pada marak Bilal, budak negro berkulit hitam, kemudian bulunya marak kismis. Pokoknya dia nak lepel, dia cocok. Dia cocok gadi. Karena antara bidang tipal putih. Zainab putih sangat cina, putih kuning. Ingas endah. Sementara Zaid bidang. Awakna krempeng geru. Yang dia nyaman Zainab. Belakok besiang luntuh. Sampai ngelaporlah Zaid tipa Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah mengatakan, amsik alaika zaujatak. Tahan, dak siang. Tahan. Sampai berkali-kali dia ngelapor. Nalam mengandung jasku pada anta suruh nahannya ke. Terserah ya anta Rasulullah. Akhirnya sianglah si Zainab. Kemudian dia mentutu edahna kanca Rasulullah kanca Zainab nu itetikah si Allah Taala. Tetikah si Allah Subhanahu wa taala langsung nikah dia. Nah ialah segirang kancana berbangga-banggaan, berjengah-jengahan Aisyah kanca Zainab. Karena Zainab ni putih tahu kan. Sebenarnya Aisyah nu ia watikah kanca Rasulullah di dalam surga. Isi Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat keterangan bahwa le waktu berumur 5,5 tahun Aisyah ia tahun ketika kanca Rasulullah di dalam surga si malaikat Jibril si Rasulullah SAW Jibril Mikail nikah dia sampai depan Rasulullah SAW. Nah, dia menengno tersuruhlah Aisyah si wayahan Abu Bakar Siddiq. Aisyah jauang Rasulullah kurmau. Ni si nari kayu tabak cari kita. Bare ngombe sikap nelik kamu pada aku. Ketu jauang si Aisyah. Ya sendiri dia tahu bahwa diri dia tertikai si Allah Subhanahu wa taala. Kanca Rasulullah SAW. Waktu berumur 5,5 tahun, mendekati 6 tahun lah. Ketu, dia menajuang lepasan Rasulullah. Dia nyedi, terdemaklah tangkau dengan mudi. Terdemak tangkau dengan mudi si Rasulullah SAW. Sementara yang dia tahu diri waktu itu kau bersedia semangat kanca Rasulullah sebenarnya. Oh, yang tidak beri hanya karena masih beri.
Ulik berbada lek mami na Abu Bakar Siddiq. Ngombe sikap Rasulullah kamu. Demi lepasangnya kurma mami tanya nyedi sampai demak tangkuk dengan mudi ni. Nah iyalah tahun terbada terus Aisyah. Si Abu Bakar Siddiq kamu atika si Allah Taala. Kanca Rasulullah berarti kamu jadi senina nenek. Kemudian Rasulullah jadi semama abi. Nah ini dia tahu si Zainab. Yang tidak berjengahan kamu pada amambi nikah kamu ni. Aku dia langsung Allah Subhanahu Wa Taala. Pernikahan kanca Rasulullah adalah untuk mendobrak tradisi jahiliyah isi dengan guang dengan merarik kanca ono senina anak angkat. Ini di kangguang. Nah justru kan Zaid anak angkat Rasulullah SAW. Zainab adalah senina daripada Zaid. Berarti Zainab adalah ono senina anak angkat Rasulullah. Allah Ta'ala langsung nikahnya untuk menyatakan bahwa rambas adat kebiasaan dengan jahiliyah sini dengan guang dengan memeradik kanca ono senina anak angkatnya. Mulailah terus heboh masyarakat jahiliyah kita lo Muhammad selapu berlawanan doang kanca tradisi papuk balut dari turun temurun. Nur wa lo Muhammad. Ya tulen-tulen urayang. Ini para Rasulullah. Nah ialah tidak banyak Rasulullah SAW berdakwah memberikan penjelasan-penjelasan bahwa tradisi semacam ini terganti ya tradisi bagus karena Allah Subhanahu Wa Taala sangat sinawikan tentang hakikat kepribadian di sini pada memang secara adat istiadat sini pada mengharamkan merarik kanca ono senina anak angkat de. Lagu ternyata sini pada berzina. Zina legalang dia kanca ono senina anak angkat. Nah, kan tidak berlarut dalam perzinahan. Allah menurunkan hukum bahwa Islam membenarkan sopok dengan mama merarik kanca ono senina anak angkat. Mulailah saat itu banyak isi melakukan karena ia memang terkangguang. Lalu ia kemana terpariang mulai je lewat pendedara bina bait Zainab si Rasulullah SAW. Ya, merarik terus kaca dengan nina lain Zaid mau lahir bija syaran Usama bin Zaid. Usama bin Zaid ni ya tejak utama tipak dalam Kaabah si Rasulullah SAW. Abdullah bin Umar dia tertejak. Luik sahabat-sahabat selain. Dia tertejak tema. Hakikatnya adalah untuk menguji. Dan antiknya lebih penasaran apa gawe di Rasulullah dalam Kaabah. Ternyata solat. Jelas solat di dalam Kaabah. Belian supaya kanca salat di luar Kaabah. Walaupun memang tanah haram tak tersolat baik di Masjidil Haram ataupun di luar Masjidil Haram tetap berlipat 10.000 kali lipat terbanding kanca masjid selain. Masjid Nabawi adalah 1.000 kali lipat. Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Selainan daripada selaput masjid pada doang. Isi membedakan laun adalah luik jamaah nanti bilang waktu. Ya saya akan membedakan pahala daripada salat sembahyang di tempat-tempat selain daripada masjid situlu macam ni. Sampai Rasulullah SAW berbahasa, la tusaddur rihalu illa ila thalathati masajida. Ndik tata anjuran si Rasulullah SAW lalu mengunjungi masjid-masjid kecuali masjid situlu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Syarul Madinah, limpal Masjidil Aqsa. Namun selainan daripada kualitasnya dan pada sebelum si menentukan adalah ramai jamaah atau tidak salat berjamaah 5 waktu. Banyak ndak aktivitas Islamiah yaitu Islam terlaksana di tempat nu, di masjid nu.
atau ndi. Ia sangat menentukan. Nah, yang tidak apabila terbandingan misalnya, maka masjid cilik pondok ya paling anu. Karena apa? Barang anak pondok kan di rumah kosong 24 jam beraktivitas di masjid secara dalam pondok. Sekian luwe santrina, sekian luwe aktivitas bermacam-macam meramaikan masjid. Dan ini pondok-pondok. Seluruh Indonesia kali pondok-pondok pelik-pelik masjid. Jadi menyebabkan Abdullah bin Umar penasaran. Pira rakaat sini sembahyang. Pira rakaat sini sembahyang. Jelas 2 rakaat sini sembahyang Rasulullah SAW. 2 rakaat di dalam Ka'bah. Babu dukhulil musyriki al-masjidah. Ini suatu bab pada membicarakan tentang orang musyrik masuk masjid. Orang musyrik masuk masjid. Untuk kepentingan apa? Adik tamam. Haddatsana Qutaibatu qala. Telah bercerita kepada kami oleh Qutaibah, dia berkata, Haddatsana Laitsu an Sa'id bin Abi Sa'id. Telah bercerita kepada kami oleh Lais daripada Sa'id bin Abi Sa'id. Annahu sami'a Abu Hurairah. Bahwasanya dia mendengarkan akan Abi Hurairah. Yaqulu, dia berkata, dia bercerita, Ba'ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khailan qibala Najdin. Telah mengirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pasukan berkuda atau utusan berkuda khailan. Khail itu sendiri adalah kuda. Qibala Najd, yaitu menuju arah Najd. Faja'at birajulin min Bani Hanifata. Maka datang seorang laki-laki dari Bani Hanifah. Yuqalu lahu Sumamah bin Usal. Dikatakan dia dengan nama Usamah bin Usal. Parabatuhu bisariyatin min sawaril masjidi. Maka mereka itu mengikat akan Sumamah itu bisariyatin min sawaril masjidi. Yaitu di suatu pagar daripada pagar-pagar masjid. Namun asarian ini artinya masih tawanan. Berkumpul ke tawanan-tawanan situ di masjid. Sementara tawan-tawanan ini adalah dengan musyrik. Isi tertawan karena kalah berperang. Maka marasi terangan di dalam hadis juluan tentang masalah tawanan perang. Arak selangsung terpindah jadi budak. Lamun dia mampu tertebus isi keluarga ataupun si negara. Arak jakna isi menebus diri dengan cara mengajarkan beberapa ilmu tentang tulis menulis, baca tulis kepada anak-anak para sahabat. Lalu si jadi inti pembicaraan adalah mengenai kanggo ke dengan musyrik tetamang tipe masjid sebagai tempat na tertahan, ataukah tetap dia berpegang kepada innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Dengan isi meramaikan masjid adalah harus dengan si beriman. Khabariyah lafzan mempergunakan innama harfu kafin wa makpupah. Menunjukkan bahwa terjadilah akas. Sebaliknya, lamun isi meramaikan masjid hanya saja dengan si beriman dengan Allah dan hari kemudian, maka mafhum mukhalafahna dengan musyrik tidak kanggo meramaikan masjid. Lamun meramaikan ke lelek masjid tahunnya, lelek masjid. Beriang tempat ibadah sendiri, tahunnya meramaikan. Lalu lamun ulu arak isi kanggo adalah apabila na bermaksud untuk tertahan. Ndik na semata-mata untuk meramaikan tahu na beribadah. Lagu tahu na te penjara. Karena di narak tempat lain isi bau mengamankan para tahanan ni
Mau tidak mau harus datang di masjid. Karena ini marak penjara. Di mana penjara. Waktu narak marak penjara-penjara lain memang sangat-sangat sadis sampai penjara bawah tanah si raja-raja dengan berbagai macam kesengsaraan dan kesulitan sehingga terhukum dengan si bersalah. Adapun lamun para tawanan-tawanan ini jadi nak anggota sengsara sampai tebus lawan si keluarganya ataupun si negaranya. Lamun dia bau, kita tidak jadi budak. Lamun tahu mengajarkan baca tulis, ya si nebus diri. Lamun tahu misalnya anak-anak si najar membaca nulis, bebaslah ia daripada status sebagai tawanan. Lamun dia berdang keterampilan, isi gen kira-kira bau jasana gen kegunaan yang menebus, maka tetap tidak jadi budak. Dan di saat tidak jadi budak, dia terpaksa untuk menganut agama Islam. Marantan Wasi. Wasi ini keluarga Bilan Birabah. Si mati Sayyidina Hamzah no. Tapi nak jadi budak. Dia sendiri mendoa Rasulullah. Abu Sufyan nak jadi budak. Berarti pada sidang musyrik. Nanti itu tupa. Pira berat awak pe Wasi. Sekenu lon berat mas genupa antan salabau sampai mati no. Oh Hamzah ni. Ning Hindu binti Utbah. Cemoh lalu berat daripada Wasino hampir karo belah kilo, setimbang setengah. Harga isluwe emas ni dah Hindu binti Utbah. Tentu bau sinem tumbak Sayyidina Hamzah isi Wasi. Lagu yang cesel di saat nu kan sampai menggah Rasulullah SAW. Lagu si Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa alaika syai'un asa ayyakuna minal mu'minin. Anda yang memiliki kemampuan untuk menentukan sesuatu. Dendek kedekangnya. Boleh jadi cuma akan jadikan beriman. Ayat itu beriman. Kamu Islam. Sudah Bilal. Wasini. Masa kan dia bilang penyesalan sekedik-kedik sampai mati. Amat si Rasulullah angkat dia, aku sangat siku nyesal. Sangat siku nyesal. Maka aku tergiur isi upah janji ku Hindun binti Utbah. Memang mak sebelum tebeng upah. Ngaya dia minta Islam. Langsung ia isi mati Musailam Al-Kazzab. Sida tebus. Salam Al-Kazzab, ia mati. Sehingga niatnya adalah untuk jadi pengganti paman Rasulullah SAW si mati. Akhirnya bagus keislaman Wasi ini. Bagus Islam. Qala al-muhaddits rahimallahu ta'ala, babu rab'is saut fil masjid. Ini suatu bab pada membicarakan hukum membesarkan suara di masjid. Membesarkan suara ngombe. Maksudnya si berkaitan dengan keduniaan dan kaitan dengan keagamaan. Ngojang-ngojahan, beli-beli, angkat ngojang-ngojang di masjid. Ini ya maksud. Babu raf'is sauti fil masjid. Ini satu bab pada membicarakan soal hukum membesarkan suara di masjid. Haddatsana Ali bin Abdullah. Telah bercerita kepada kami oleh Ali bin Abdullah. Qala dia berkata. Haddatsana Yahya bin Sa'id. Telah bercerita kepada kami oleh Yahya bin Sa'id. Qala haddatsana Al-Ju'aidu. Telah bercerita kepada kami oleh Ju'aid bin Abdurrahman daripada Abdurrahman. Qala lalu berkata. Haddatsani Yazid bin Husyaifah. Telah bercerita kepada kami oleh Yazid bin Husyaifah. An Sa'ib bin Yazid. Daripada Sa'ib bin Yazid. Qala kuntu qa'iman fil masjidi. Adalah aku berdiri di masjid. Fahasabani rajulun. Maka mendekati akan aku oleh seorang laki-laki. Pada zartu maka saya memandang. Faiza Umar bin Khattab. Tiba-tiba Umar bin Khattab. Artinya dia dah tahu sedingan ni bahawa si datang adalah Umar bin Khattab dengan jauh. Saya ini.
Tiba-tiba Umar bin Khattab faqala, lalu dia berkata, "Ishab, pergi." Umar bin Khattab ni, dia nak pergi kemus. Sampai setan pun dia boleh ngerapat ini. Umar bin Khattab. Lam baca Al-Quran dia nuah, beragol-agol aja. Rengas-rengas runtuh. Qul a'udzu birabbil falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Dia nuah sih. Al-Fatihah pun nuah masih. Alhamdulillahirabbil alamin. Umar bin Khattab. Mungkin ada takut setan isi. Umar bin Khattab suruh Ibrahim. Kemudian Pak Tini bihada ini, datangkan saya, berikan saya dua ini. Faja'altu bihima, maka saya pun menjadikan akan dua orang tersebut. Qala man antuman, siapa kalian? Aw min aina antuma, dari mana kalian berdua? Qala min ahli Taif, saya ini adalah orang Taif. Qala law kuntuma min ahlil balad la auja'tukuma tarfa'ani aswatakuma fi masjid Rasulullah SAW. Seandainya kalau kau penduduk negeri ini, la aja'tukuma, saya pukul kalian berdua ni. Dengan Madinah aja empekuan tuan ini. Bahasa daripada Umar bin Khattab. Tarfa'ani aswatakuma, kalian kok membesarkan suara kalian berdua di masjid Rasulullah SAW, di masjid Rasulullah SAW. Pertama, ndek nak terpandang semata-mata masjid. Lagu saya ngipan masjid. Si kedua, masjid timpal pekerjaan Rasulullah, ya bersopo. Berarti membesarkan suara di masjid Rasulullah adalah merupakan su'ul adab. Su'ul adab dari Rasulullah SAW sendiri. Su'ul adab. Boleh entar mengerawas. Si kedua, memang masa bro, rawas sisi puniang adalah dia dah boleh yang manfaat. Ucapan lagu. Ia puniang, ucapan lagu. Maka Umar bin Khattab sangat takzim kepada Rasulullah sebenarnya. Adapun apabila kita membesarkan suara di masjid untuk ngeramaian masjid dengan selakaran, bacaan Al-Quran, tadarusan Al-Quran, ceramah, berkhutbah, selawatan, hiziban, ratiban misalnya, ndek termasuk dalam kategori suara beliau isi menyebabkan Umar bin Khattab jadi menggah. Isi menggahan Umar bin Khattab adalah karena ongkat si puniang dia pantas genta puniang di masjid. Dia pantas genta puniang di masjid Rasulullah SAW. Lagu dak dengan seandi ni. Seandi gedekan dengan si Umar bin Khattab. Anti datang Rasulullah SAW. Pasti wan dan sili Umar bin Khattab. Sili ni. Marah dengan badui si menek di masjid sambil nganjang yang ngacer masjid nu ni kan. Di masjid. Para sahabat menggah menempok badui nu. Ndak. Agak. Baita mau yang siram anu ni. Baita ngai sember di sini siram. Jadi karena lantai masjid Rasulullah SAW terdiri atas tanah. Berarti isepna ya ai siwa penek. Atau penek ni waktu sepejulu kemudian terlampau si ai berarti sekian dalam maning. Sekian dalam bersilah masjid Rasulullah SAW dengan sebab siramin. Qala al-muhaddits rahimallahu ta'ala haddatsana Ahmad qala haddatsana Ibnu Wahb qala akhbarani Yunus. Telah bercerita pada kami oleh Ahmad. Dia juga bercerita pada kami oleh Wahab. Dia juga bercerita akhbarani Yunus. Telah bercerita pada kami oleh Yunus bin Yazid daripada Yazid an Ibn Syihab daripada Abdullah bin Syihab. Haddatsani Abdullah bin Ka'ab, telah bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Ka'ab bin Malik.
Au Ka'b bin Malik atau Ka'b bin Malik akhbarahu menceritakan padanya annahu taqada bahwasanya dia itu taqada saling menyelesaikan hukum, berdakwah. Selanjutnya ngendeng penyelesaian hukum dengan cara terhadirin si para hakim. Hakim, si jadi hakim Rasulullah SAW. Nah, lagu ni ia pada menghukumi diri dan bahkan ngendeng tolong oleh Ibnu Abi Hadrat. Arana sahabatnya lah Ibnu Abi Hadrat. Tentang apa? Dainan lahu alaihi. Tentang utangnya. Utang daripada Ka'b bin Malik kepada Abi Hadrat. Pi'a di Rasulullah SAW pada masa Rasulullah SAW fil masjid di masjid. Partapaat aswatuhuma, maka menjadi besarlah suara kedua. Artinya ia bergejoh dengan saya, bergejoh. Suara dah pelik. Aranya dengan Arab kadang-kadang biasa gawah. Muni dengan cara belik-belik. Lamun dia belik okatnya berarti kan dia tahu karena wah terbiasa lek gawah. Wa huwa fi baiti dan dia Rasulullah SAW di rumahnya. Fa kharaja ilaihima, maka Rasulullah SAW pun keluar kepada keduanya. Rasulullah SAW keluar hatta kasyafa sijpa hujratihi, sehingga dia pun membuka sijpa hujratihi, yaitu kelambu kamarnya. Wana dan lalu dia memanggil, ya Ka'b bin Malik, ya Ka'b bin Malik, hai Ka'b bin Malik, ya Ka'b, hai Ka'b. Qala labbaik ya Rasulullah. Maka Ka'b bin Malik mengatakan labbaik ya Rasulullah. Qala fa asyara biyadihi. Maka Rasulullah pun memberikan isyarat dengan tangannya, an da'is syatrata min dainika, bahwa tinggalkan setengah daripada utangmu. Jadi maksudnya Ka'ab, setengah utang meno aku halun jamin ya. Pasal Rasulullah, aku membayarangan teh. Tinggal kami usahayang kai setengah. Qala Ka'ab, maka berkata Ka'ab, kad fa'altu ya Rasulullah, sungguhnya saya telah melakukan ya Rasulullah. Kemudian berdirilah kamu. Allah. Berdirilah ni. Berdirilah kamu. Faqdi, lalu tunaikan utangmu, selesaikan utangmu. Ya basan Rasulullah SAW terhadap Ka'ab. Kemudian babul halqi wal julusi fil masjid. Ini satu bab pada membicarakan masalah halakah, maksudnya marantan di teni. Wal julus dan duduk fil masjid di masjid. Membentuk halakah untuk sebuah pengajian misalnya. Haddatsana Musaddad ibnu Aqala, telah bercerita pada kami oleh Musaddad, dia berkata, haddatsana Bishr bin Al-Mufaddali, telah bercerita pada kami oleh Bishr bin Al-Mufaddal, an Ubaidillah daripada Ubaidillah, an Nafi' daripada Nafi', an Ibni Umar daripada Abdullah bin Umar, qala sa'ala rajulun an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, telah menanya oleh seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa alal mimbari, Rasulullah berada di mimbar. Mimbar tahun Rasulullah. Ma tara fi salatil lail. Bagaimana kau melihat tentang salat malam? Si ketuanannya ngumben dan melaksanakan salat malam rakaat. Rasulullah langsung menjawab, matna, 2 rakaat. 2 rakaat. Fa idza khasya subha, maka apabila dia takut salat subuh, shalla wahidatan, maka salatlah 1 rakaat saja. Fa autartalahu ma shalla, maka kau ganjilkan baginya apa yang telah kau salatkan. Jadi lamunlah kepepet lalu menjelang waktu subuh, maka dia sempat misalnya melakukan 2 rakaat, cukuplah langsung si rakaat no yawa langsung sekaligus
Jadi salat witir serakaat nu. Berarti kan mau ia melakukan salat sunat lail, salat sunat tahajud le kelemnu sedematu subuh. Haddatsana Abu Nu'man, telah bercerita pada kami oleh Abu Nu'man. Qala haddatsana Hammadu, telah bercerita pada kami oleh Hammad. Qala haddatsana an Ayyub, daripada Ayyub. Oh ini kelompatan ya. Dia mana faidatan. Kemudian Fa'autar talahu masalah. Wa naukana yakul, dan adalah Rasulullah SAW dia bersabda, ija'alu akhira salatikum bilaili witran. Jadikanlah olehmu akhir daripada salat kalian di malam hari itu witir. Fa'inan Nabi SAW, maka sunnah Nabi SAW amarabi, yaitu telah memerintah dengannya. Hadis ini berbeda sini tafsiran isi para sahabat. Abu Bakar pada pendapat Maratan Ali bin Abi Thalib. Umar pendapat sendiri. Jadi lamun Abu Bakar Siddiq timpal Ali bin Abi Thalib, silahkan sendik mantindok witir. Walaupun bareh genta bangun salat subuh, salat tahajud. Cuma lamun tuah witir sebelum tidur, bareh tidak perlu salat witir balik setelah salat tahajud. Karena Rasulullah sendiri berpuasa la witra fi lailatin wahidatin. Dia kanggo dua witir dalam satu malam. Sehingga lamun dua kali witir kan berarti genap jarina. Lagu apabila sebelum tidur witir, kemudian baris salat tahajud 12 rakaat, tetap teparanin witir. Karena ganjil terombok genap kan ganjil jarina. Nah ya tena tafsirannya no si Abu Bakar Siddiq timpal Ali bin Abi Thalib. Namun Umar bin Khattab janda bare salat tahajud. Karena Rasulullah mengatakan akhira salatikum bilaili, akhir salat malam dengan witir. Maka Abu Bakar Siddiq timpal Ali bin Abi Thalib memberikan gambaran. Itu adalah musafir menempuh perjalanan ini. Kemudian kebetulan arak penginapan, arak peristirahatan. Sementara perjalanan jauh setempuh, lelah lalu. Lagu ini temilih mentelah di tempat pentelahang. Lanjutan ke perjalanan. Aro barewa itu antar mentelah. Sampai tutup di darat mentelah. Ya sedih baratan si Abu Bakar Siddiq timpal. Artinya, bujoh nebau bangun bare tinggal kelem untuk melakukan salat tahajud. Ini kelolosan berembi, witir ni mau, salat tahajud ni mau. Kumbe sudah jawab si Umar bin Khattab, yang penting tuh bertekad kuat bulat untuk salat tahajud. Lagu lamun dia tebau bangun le akhir malam marak si biasa. Dengan niat dong mau itu pahala ni. Mau itu pahala tahajud dan pahala witir. Jadi ia maulah doang. Si tetap ada Rasulullah SAW. Antara pendapat Abu Bakar Siddiq timpal Ali bin Abi Thalib timpal Umar bin Khattab berbeda, maka kanggo pilih mbembe. Karena apa? Sabda Rasulullah mengatakan, ashabi kan nujumi, ayyuhum iktadaitum. Sahabatku ni marah misal bintang, mbembe mepala boleh turut, silahkan turut. Memilih turut Abu Bakar Siddiq, silahkan. Memilih turut Umar bin Khattab, silakan. Dan kedua, peristiwa inilah isi mengandung suatu ajaran bahwa perbedaan pendapat no ya tetap arah. Tetap arah. Cuma kebijakan dan kedewasaan untuk menghadapi perbedaan pendapat inilah isi harus perlu terlatih. Perlu terlatih. Memang kadang-kadang ini bare tuan guru ni lain pendapatnya. Tuan guru ni lain pendapatnya. Tuan guru ni lain pendapat tentang suatu masalah. Ya silahkan. Yang penting dia kanggu saling wada. Nah, dalam kata saling wada, inilah ya tak lagi ini. Ya tak jadi burung jadi ikhtilafu ummati rahmah. Lagu ikhtilafu ummati jadi laknah. Karena saling wada.
Bahkan saling tantang dengan tantang dan berdebat. Nah inilah yang sedih kanggu. Kan berpendapat adalah hak bersama. Saya boleh berpendapat. Imam Malik sendiri mengatakan apa? Kulluna radun wa mardudun illa sahib hadal qabr. Selaput tadi kanggo tertolak pendapatnya. Selaput tadi. Kanggo tertolak, kanggo menolak. Kecuali dan segipan kubur ini kanggo tertolak. Imam Syafi'i pun berpendapat bahwa boleh jadi pendapat isi sampai yang kune luwe salahnya, dan boleh jadi pendapat si sampai yang di sisi dia luwe kebenaran. Nah inilah kedewasaan berpikir dalam menghadapi perbedaan pendapat dan sampai saling mencela, mengatakan macam-macam lah, sampai mengkasar-kasarin, bahkan arak sampai mengkafirkan. Ya Allah, mengkafirkan. Rasulullah SAW, la tukaffiru akhakum ikhwatakumul muslimin. Dan dek baik pada kafiran semua jadi Islam. Fa idza kafartumuhum fa antum tu'zunani. Lamun mekin pada kafiran semua jadi Islamnya berhenti anda pada nyakitin aku. Karena Rasulullah sangat kangen kita sebagai umat. Kangen, sangat kangen. Maka karena sangat kangen, kita sebagai umatnya harus pada saling kangen, saling hormati, saling hargai. Haddatsana Abu Nu'man, telah bercerita oleh Abu Nu'man. Qala haddatsana Hamad an Ayyub an Nafi' an Ibnu Umar. Anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yakhtubu, dan dia Rasulullah sedang berkhutbah. Faqala, kaifa salatul lail? Bagaimana pelaksanaan salat lail? Faqala matna, dua rakaat. Fa idza khasyita as-subha fa'utir biwahidatin. Kalau kamu khawatir bahwa belum selesai salat sudah subuh, maka cukuplah dengan satu rakaat witir. Di waktu istrahim sebenarnya. Di waktu istrahim ini sebenarnya waktu ihtiyat. Waktu ihtiyat. Nah, ini waktu ihtiyat itu waktu pangbaya, waktu sebagusnya. Ini tetebeng kemolahan untuk menganggap ia ndek deman arah waktu subuh. Ini tebeng kemolahan untuk menganggap ia arah waktu subuh. Karena waktu ihtiyat itu 5 menit. 5 menit. Di waktu ihtiyat itu sebenarnya arah waktu. Arah waktu. Nah, lagu mana seburu. Tebeng kita kemolahan misalnya dengan tidak makan sahur, dia mangan sahur nih. Dia mangan sahur. Padahal puasa itu kan harus apa? Min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Tulu'il fajri maksudnya itulah subuh. Waktu subuh ia tembik daripada. Nah, kalau mun yakin bahwa di saat rahim nu di man arah waktu subuh, padahal itu kena puasa jenuh jemaah, mangan sahur di waktu akhir itulah berpahala sunat, dan mangan sahur sendiri sunat. Maka silakan makan sahur walaupun sesuap 2 suap. Di saatnya si rahim dengan. Berarti kan iman subuh dan si ternyata. Nah, kemudian ini ternyatanya warak subuh karena berumur waktu ihtiyat. Silakan. Berarti di saatnya si rahim dengan, misalnya ini rahimnya ya sekitar 5 menit, 6 menit lah rahim. Terus bahwa itu sembahyang tahajud 2 rakaat. Kemudian sembahyang witir 3 rakaat. Atau sembahyang witir doang. Termasuk waktu itu sembahyang tahajud 2 rakaat. Dari si telun nih. Misalnya rakaat pertama qul huwallahu ahad, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq, rakaat kedua qul a'udzu birabbin nas, langsung turun. Dia selesai salam, ngebang dengan ngebang subuh. Teparan tuh melakukan salat witir atau salat lail, karena dengan suatu halangan marak sebelumnya itu terhambat jadi bangun. Qala haddatsani, qala Walid, telah berkata oleh Walid bin Kathir, anak daripada Kathir. Haddatsani Abdullah bin Abdullah, telah bercerita kami oleh Abdullah bin Abdullah. Anak Ibnu Umar haddatsahu, bahwa Abdullah bin Umar bercerita kepada mereka, anna rajulan nada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa seorang
ada yang memanggil Rasulullah SAW mau di masjid. Rasulullah sedang berada di masjid. Tentang pengetahuan tentang ini, salat lail. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, bercerita kepada kami oleh Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik, bercerita kepada kami oleh Malik an Ishaq daripada Ishaq bin Abdullah, ana daripada Abdullah bin Abi Talha, ana daripada Abi Talha, anna Aba Murrah bahwa Abu Murrah Maula Ukail ibni Abi Talib, ialah pemerdekaan daripada Ukail bin Abi Talib. Ukail ini pisah daripada Rasulullah. Ia menyaksikan teluk keajaiban terjadi dari Rasulullah, menyebabkannya semakin bertambah kuat keimanannya. Tentang panggin kayu si selek nibing Rasulullah di waktu nasi kada hajat. Dan nasi kada hajat panggin kayu nu kembali tipak lulu nu menempel malik. Tentang ia si suruh ngendeng ai li sebuah batu belik. Anti batu belik nu pun tahu yang raus. Bahwa aku ni selapuk batu siaran gunung ni wanita boleh ngai mata wah. Saya ingat wah pada nangis doang habis-habisan. Di saat Rasulullah menerima wahyu, saya mengatakan ku ampusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah. Nangis selapuk ni. Jangan-jangan kulun batu-batu siaran gunung ni selapuk depan jadi bahan api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah ni. Maka ia tidak nangis Rasulullah SAW. Batu ni pun nangis. Ia saksi yang nasi Sayyid Ukail. Kemudian si ketelu, unta si nyebut lemudin, batu si belik tokol Rasulullah. Di saat si tepita, Baduino dan mengatakan, pokoknya Muhammad asal ulik unta ni langsung doang gorok ye. Dia malas unta ni. Dia narak berpelik ganggas, malas mangan melak. Yang tidak muncul unta nu, Rasulullah. Dek kaji malas lagu senyababan kaji marak nikah, saya ngai sendiri no sembahyang Rasulullah. Berarti lamun gentiang suruh mondong sia kan berarti tiang nulung dengan dino sembahyang. Lagu lamun berjanji jak mangkin Rasulullah mele sembahyang gen kaji ule kan cia. Alul pira-pira ponongan gen kaji kasak doang. No, dengar me ongkat amel me nampang doang. Dengan si Rasulullah. Nah, ia serminan si Ukail. Qala al-muhaddits rahimallahu taala. Akhbarahu an Abi Waqid. Abi Waqidi menceritakan akan oleh Abi Waqidi. Al-Laiti. Qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil masjid, saat Rasulullah sallallahu di masjid, faqbala thalathatu nafarin, maka datanglah 3 orang. Faqbalat nani ila Rasulullah SAW, maka 2 menghadap kepada Rasulullah SAW. Wa dhahaba wahidun, pergi 1 orang. Kecetelu pada datang. Fa amma ahaduhuma, maka ada pun salah daripada keduanya para purjatan pajalasa. Dia melihat ada tempat duduk yang tidak terisi, dia pun duduk takol dengan Rasulullah SAW. Wa ammal akharu, dan dapurnya lain, pajalasa halpahu, dia duduk di belakang mereka. Lah si kedua ni kejana lemudin para sahabat dah takol. Palama para Rasulullah SAW, maka manakala selesai Rasulullah SAW, qala ala ukhbirukum anit talatati, maukah kalian saya ceritakan daripada 3 itu? Apa lopat? Amma ahaduhum, adapun salah satu daripada mereka, fa'awa ilallahi, maka dia itu turun kepada Allah. Fa'awahu Allah, maka menurunkan akan oleh Allah. Wa ammal akharu, dan adapun yang lain, pastahiyah, maka dia merasa malu. Pastahiyallahu anhu minhu, maka Allah membalas rasa malunya. Karena di dalam Nasayul Ibad kan dulu tersebut bahwa para Nabi Rasul zaman Bani Israel kita wahyuan keluar macam tentang saya mati, padahal di saat mati sedang cinta li aku, maka pasti surga rindu li ia. Rindu apa surga, cinta li ia. Saya mati di saat mati nu ia sedang takut li api neraka,
ku pedaang ya pinreken, ku suruh malaikat apa nyelamatang ya pinreken. Ante nak sembel pinreken no geni ngekeian. Nah, kemudian si ketelu, saya mati le saat na ila le aku, maka ku pihak neraka gan ila le ia, justru surga pun akan nyaganin ia. Arti ila ia ilau. Dia tersemal oleh Allah Ta'ala. Kumbeknya, yamina ita jadi manusia. Bengnya tak kehidupan. Bengnya tak kesehatan. Bengnya tak makan minum. Bengnya segala macam kebutuhan dari Allah Ta'ala. Lagu dia minta suruh untuk beribadah. Untuk kepentingan diri mesa. Aduh. Tahu di situ repot Allah Ta'ala ni. Barih wari. Dengan semacam ni dia boleh yang ilah. Dia nak bilang ilah di Allah Ta'ala. Tulen wala dia bilang ilah. Padahal selaput tebing Allah Ta'ala. Guna milik ta'at. Qala al-hadith rahimahullah ta'ala. Amma ahaduhum adapun. Wa ammal akharu pastahya. Pastahya Allah minhu. Wa ammal akharu fa'arada Allah minhu. Jadi adapun yang lain berpaling. Maka Allah pun berpaling daripada. Artinya Allah akan selalu membalas apapun sikap kita terhadap Allah, Allah akan membalas dia. Ente merasa malu oleh Allah Ta'ala, Allah pun akan membalas rasa malu ente. Dengan suatu penghormatan isi menyebabkan neraka di semel gen sampai bakar ia lang. Qala al-muhaddith rahimahullah Ta'ala babul istilqa'i fil masjidi wa madar rajuli wallahu a'lam bissawab. Ilal marjal ma